Ada 3 biasanya 3 in 1 ya. Yang pertama adalah yang warna putih, kemudian warna kuning, dan UV. Nanti kita jelaskan tentunya ya berdasar pemahaman saya ya. Jadi kalau ada yang keliru, nanti teman-teman boleh bantu komen. Yuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Permata Nusa Kambangan. Salam sejahtera untuk Anda semua. Kesempatan kali ini langsung saja ya, saya doakan Anda semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera. Teman-teman, banyak orang yang nggak paham apa fungsi itu senter, Pak. Senter itu yang saya maksud adalah senter untuk yang digunakan, biasa digunakan oleh kawan-kawan para pemain permata ataupun seller permata ya. Ada 3 biasanya 3 in 1 ya. Yang pertama adalah yang warna putih, kemudian warna kuning, dan UV. Nanti kita jelaskan tentunya ya berdasar pemahaman saya ya. Jadi kalau ada yang keliru, nanti teman-teman boleh bantu komen. Yuk kita pantau di visual. Ini senternya teman-teman. Ini bukan berarti kita lagi mempromosikan senter ya, tapi untuk teman-teman yang sudah punya senter ataupun kadang-kadang kenapa sih senter? Ini salah satu fungsinya ya. Dalam praktek gemologi ya teman-teman, cahaya itu bagian daripada alat observasi yang paling dasar ya, karena untuk melihat daripada karakter mineralnya. Nah, batu permata itu memiliki sifat optik. Misalkan ya, seperti reflection. Apa itu reflection? Ya, pembiasan ya tentunya ya. Kemudian ada namanya reflection, pantulan. Dan ada fluoresen ya. Fluoresen itu apa? Pancaran cahaya setelah terkena sinar UV, Pak. Makanya biasanya untuk alat senter itu dia mempunyai 3 warna, Pak. Pertama, dia warnanya harusnya warna pertama adalah warna yang putih ya, putih, kemudian ada yang kuning, dan yang terakhir adalah UV ya, atau ultraviolet. Atau bahasa kerennya itu white nih, white light ya. Ya, ini lalu ada warna kuning, warm ya, warm light, dan yang terakhir itu cahaya ultraviolet. Sebenarnya bukan purple ya, violet ya, warnanya violet ya. Nah, fungsinya apa sih teman-teman? Kadang-kadang mungkin teman-teman masih bingung fungsinya dari warna ataupun cahaya itu apa, Pak? Fungsi utamanya tentunya melihat warna asli dari batu itu sendiri, Pak. Melihat kejernihan, lalu melihat inklusinya. Contohnya pada batu sapir dan krisoberil itu kita menggunakan cahaya putih, Pak. Nanti kita langsung praktekkan mana safirnya ya Pak ya. Nanti saya ambil dulu Pak ya. Sabar Pak. Safir kita matikan dulu ya. Nah gini. Lalu kita pakai batu safir untuk menggunakan. Harusnya ini juga dimatikan juga. Tapi ini sudah putih sih. Ini sudah putih. Warnanya udah putih. Ini kan udah putih. Makanya kita harus pakai senter warna putih Pak. Nah ini untuk melihat cahaya ya. Cahayanya gitu. Nah kalau di zoom harusnya. Nah, seperti ini ya untuk melihat cahaya. Kalau kurang benar nanti dibenarkan yang paham ya. Setidaknya ini bisa untuk menambah wawasan. Nah, ini contoh untuk melihat warnanya, Pak. Warnanya atau daripada warna batu itu sendiri. Contohnya untuk di batu safir ya. Selanjutnya kita lanjut ke untuk yang warna kuning ya. Warna kuning itu apa sih ya? Warna kuning itu ya tentunya untuk menunjukkan daripada kilau batu itu sendiri, Pak. Kilau batu, kemudian pantulan cahayanya itu menggunakan warna kuning. Makanya untuk yang lab-labnya itu canggih, itu mereka menggunakan beberapa lampu secara bersamaan, Pak. Ada warna putih, kemudian ada warna kuning. Kalau kita memang nggak selalu ya, bahkan ini kita nggak pakai warna kuning, Pak. Untuk labnya kita hanya menggunakan warna putih saja. Sebenarnya kurang, harus ada warna kuning. Biasanya untuk batu apa warna-warna kuning itu? Biasanya untuk menyenter pada batu contoh pada jenis topas dan sitrin, Pak. Nah, kita coba yang warna kuning, Pak. Wah, dia akan lebih muncul ya, lebih muncul warnanya ya. Seperti ini, Pak.
Nah, ini karena harusnya di sini kali ya. Nah, begitu ya. Dia akan lebih bercahaya dan hidup ya. Begitu ya. Ini contoh sederhana saja ya Pak ya. Selanjutnya ada warna untuk UV Pak. Untuk ultraviolet ya. Untuk ultraviolet itu digunakan untuk apa sih Pak ya? Nah, untuk ultraviolet itu sendiri, fungsi utamanya itu melihat fluorescence pada batu. Fluorescence itu apa, Pak? Fenomena ketika mineral itu menyerap sinar UV lalu memancarkan cahaya lain, Pak. Contoh yang jelas itu pada batu rubi, Pak. Sebentar, Pak. Saya matikan dulu lampunya, Pak. Harus mati. Nyala mati, Pak. Biar kelihatan warna daripada fluoresennya ketika kita senter menggunakan UV, Pak. Wah, mana UV-nya, Pak? Nah, seperti ini. Dia ada warna yang memantul atau memancar ya. Nah, jangan yang lost tone karena dia ada bias dari warna putihnya, Pak. Nah, contohnya seperti ini. Dia agak menyala daripada warna yang memancarkan dari UV ya, memancarkan cahaya lain. Contohnya ini warna merah kemudian jadi seperti ini. Ada juga mungkin bisa di batu giok, Pak ya. Di batu giok juga demikian, Pak ya. Batu giok juga sama ya, bisa memancarkan cahaya lain ya. Nah, seperti itu. Lalu apakah hanya batu-batu itu saja yang bisa memancarkan? Sebenarnya tidak ya, dengan menggunakan UV. Ada juga yang bukan ya, bukan untuk memastikan daripada itu batu. Contohnya apa? Pada merasium, Pak. Merasium itu juga sama, Pak. Dia akan memancarkan warna berbeda, Pak. Contoh tuh. Padahal ini sintetik ya. Ini salah satu contoh untuk melihat dari fluoresen. Tidak hanya pada batu rubi, tapi untuk jenis sintetik tertentu, dia pun ketika memakai atau di senter menggunakan UV, dia akan memancarkan cahaya berbeda, Pak. Kira-kira itu saja ya, Pak ya. Dan mungkin bisa Bapak praktekkan di rumah. Kalau ada keliru ya, boleh untuk di komen-komen di komentar. Thank you ya, saya Aden, Permata Nusa Kambangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih Anda telah like, share, dan subscribe channel ini.